Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Kutuful Falihin yang telah dikarang oleh guru kita tercinta Murabbi Arwahina Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-108. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzata Nadla bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Imam Abu Barzah Nadla bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beliau berkata hadisun hasan. Malam ini sampailah kita pada hadis yang ke-108 dari sahabat Rasul Imam Abi Barzah, julukannya yang bernama Nadlah, dalam riwayat yang lain bernama Abdullah bin Ubaid Al-Aslami, salah seorang sahabat yang ikut bersama Rasul di dalam Fathu Makkah. Lalu setelah itu beliau hijrah ke kota Basra, Irak, sampai meninggal dan dimakamkan di sana. Meriwayatkan hadis kurang lebih 46 hadis yang dibawa oleh beliau. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin, tidaklah dua batang kaki seseorang bergeser untuk dihisab pada hari kiamat, dipindahkan ke tempat lain, melainkan terlebih dahulu hatta yus'ala, sampai dia ditanya an umrihi, tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, dia gunakan untuk apa saja. Hadis malam ini berbicara tentang masalah hisab, sehingga diawali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua kaki seseorang hamba bergeser di padang persidangan saat itu, sebagaimana umumnya, sampai terlebih dahulu selesai daripada persidangan itu yang diawali dari 4 pertanyaan. Kalau 4 pertanyaan ini selamat, 4 pertanyaan ini berhasil, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah, masuk dalam surga. Tapi kalau 4 perkara ini ada khalal, ada kesalahan, maka otomatis setelah itu dia digeser, dimasukkan dalam nerakanya Allah Ta'ala. Ini secara umum, tidak lepas dari 4 pertanyaan tentang umur, tentang ilmu, tentang perolehan usahanya, apa yang dia makan, dan tentang anggota tubuhnya. 4 hal. Itu namanya hisab. Memang kata ulama, ada beberapa nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul pernah bersabda,
70.000 umatku akan masuk ke dalam sorga tanpa hisab. Amin. 70.000 umatku akan dimasukkan ke sorganya Allah tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita ada di dalam kelompok tersebut. Amin. Ini orang-orang istimewa, orang-orang khusus, para aulia, orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Mereka nggak ketemu yang namanya hisab. Kenapa? Mereka dimasukkan surganya Allah tanpa dihisab. Berarti kelompok ini keluar dari hadis yang kita bahas. Kalau kelompok yang dibahas malam ini, dia masih dihisab. Makanya dari hari ini saudara, mari bersama-sama kita introspeksi diri kita. Kata Sayyidina Umar, orang yang membiasakan diri di dunia ini, selalu mengintrospeksi dirinya, akan ringan nanti hisabnya di hari kiamat. Introspeksi di dunia dengan memperbaiki amal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam wahyu yang suci, wahai orang-orang yang beriman, amin, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan amal apa yang kalian akan bawa untuk hari esok di yaumil qiyamah. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah di dunia. Di pagi hari lupa sama Allah, siang, sore, malam, tengah malam, satu hari, satu minggu, satu bulan nggak pernah ingat Allah. Akhirnya Allah bikin orang itu lupa kepada dirinya. Nauzubillahi min. Lupa taubat, lupa minta ampun, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Makanya di dunia ini kita introspeksi diri sebelum nanti kita mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hisab ini kalau nanti di hari kiamat kita ditanya oleh Allah melalui malaikatnya tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang penghasilan kita, tentang badan kita, itu adalah azab. Itu adalah siksa. Karena dalam hadis Rasul, beliau bersabda, "Manugishal hisabu udzib." Orang yang nanti di hari kiamat dihisab, ditanya sedetail-detail tentang ilmu, amal, keuangan, badannya, kehidupannya, berarti itu ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut oleh Nabi hisab itu azab? Karena nggak selesai dalam waktu satu hari, nggak selesai dalam waktu 100 tahun, bisa ribuan tahun, saudara. Masya Allah. Oleh karena itu perlu kita perhatikan tentang masalah ini. Yang pertama kata Nabi, akan ditanya an umrihi fima afnah. Seorang hamba akan ditanya sama Allah, umurnya dihabiskan kemana? Ini umur hisab. Umur itu apa? Umur itu muddah zamaniyah. Ya'ishu bihal insan. Wahiyya mukawinatun minal anfasi wal awqati wal ayami wal layali wal syuhuri wal sinin. Umur itu adalah fase waktu hidupnya manusia di dunia. Yang berisikan setiap nafas, itu umur. Yang berisikan setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap malam, setiap bulan, setiap tahun, selagi orang hidup di dunia, itu namanya umur. Beruntung kalau dihabiskan umurnya untuk sholat, untuk baca Quran, untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk amal saleh, untuk menimba ilmu. Amin. Tapi yang rugi orang yang menghabiskan umurnya ini untuk maksiat, untuk kedurjanaan, untuk mabuk, untuk judi, untuk zina, untuk pembangkangan kepada hukum Allah. Ini orang-orang yang merugi. Dia buang waktunya yang begitu mahal dalam hal yang gak ada guna. Apalagi dibuang waktunya untuk hal maksiat. Tidak pernah dia kembali kepada Allah. Fayadha'atil a'maru sabahlalan wa durratha ta'lu ala alfi durrati. Berlalu waktu dalam kelalaian, dalam kebodohan, gak ada ibadah, gak ada istighfar, gak ada tasbih.
Padahal orang istighfar, tasbih, sholawat itu gampang, nggak perlu wudhu. Betul? Ente tanpa wudhu bisa istighfar. 1000 kali belum tentu 1 jam. Bisa jadi hanya 15 menit. Sholawat 1000 kali belum tentu 1 jam. Boleh jadi setengah jam. Tapi kadang manusia ini membuang-buang waktu. Padahal 1 detiknya harganya mahal, bahkan lebih mahal daripada mutiara. Betul? Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Faya laita syababu yaudu yauma sa'ukhbiru bima fa'alal masyibu. Wahai anak-anak muda, kata Imam Ali, kalau saya bisa kasih kamu berita tentang masa muda begitu enaknya, kelonggaran waktu yang begitu banyak, saya akan kabarkan kepada orang-orang yang masih muda. Kalau sudah tua, sudah tidak bisa kembali lagi, ini umur. Betul? Ada kitab namanya Al-Waqtu Anfasul La Ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak bisa kembali. Tadi saya berdiri 5 menit yang lalu, kira-kira bisa mundur nggak? Nggak bisa. Ini yang namanya waktu. Begitu mahal. Kasef in lam taqta gata'aka. Wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Makanya orang muslim yang baik, orang yang meninggalkan sesuatu yang nggak ada guna, itu orang muslim yang baik. Amin. Dulu ada anak kecil. Dia tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Ada orang alim, kakek-kakek, liatin, perhatiin dari jauh. Begitu hebat ini anak. Diajak main sama teman-temannya, lari-larian, dia nggak mau. Dia duduk merenung di bawah pohon. Lalu dihampiri oleh kakek-kakek tua ini. Wahai gulam, wahai anak kecil, kenapa kamu tidak main bersama mereka? Bukankah mereka sedang senang gembira, bercanda gurau dengan sahabat dan kawan-kawannya? Kenapa kau tidak main sama dia? Apakah kamu ini anak yatim? Apakah kamu ini orang miskin? Apakah kamu tidak punya duit? Apakah kamu tidak punya bapak? Tidak punya ibu? Jawabannya singkat. Alihadza khuliqna. Alihadza khuliqna. Apakah saya diciptain sama Allah buat main? Anak kecil. Wajahnya bercahaya. Ditanyalah oleh orang tua ini. Faman anta ayyuhal gulam? Ente anak kecil? Siapa ente ini? Gal ana Ali. Yang dimaksud Ali Al-Uraidi, salah satu cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih kecil, dia sudah merenung. Saya diciptakan sama Allah bukan untuk main. Masya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini umur mahal. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, kalau orang tidur sehari 8 jam, hidup selama 60 tahun sebagaimana aturan yang telah diatur oleh Allah dalam hadis Rasul, a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60-70 tahun. Misal umur kita ini 60 tahun, kita tidur setiap hari setiap malam 8 jam, berarti kita telah menghabiskan waktu 20 tahun hanya untuk tidur. Ente bisa bayangkan, kita bisa bayangkan ada orang tidur 8 jam, umurnya 60 tahun, berarti dia tidur seakan-akan 20 tahun. Taib, coba kita merenung. Kita sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib, isya, subuh 5 menit. Kurang lebih dalam sehari kita sholat atau ibadah 25 menit. Kurang bijak bib, taib, ganti. Zuhur 1 jam, asar 1 jam, maghrib, isya 1 jam, 1 jam, subuh 1 jam. Walaupun nggak mungkin. Allahumma lantas jalan, orang pada kabur masing-masing. Betul? Pernah nggak sholat zuhur 1 jam? Habis sholat zuhur, baca Quran, mungkin nggak lebih dari setengah jam. Asar sama waqiah, nggak lebih dari setengah jam. Maghrib sama ratib, nggak lebih dari setengah jam. Isya sama maghrib sakran, subuh sama maghrib latif, nggak lebih dari 1 jam. Betul? Baik, 4 jam deh. Sehari kita ibadah 4 jam. Kalau 8 jam kita tidur, 60 tahun umur kita, berarti kita tidur selama 20 tahun. Habis umur untuk tidur. Taib, kalau ibadah sehari 4 jam, umur kita 60 tahun, berarti ibadah kita hanya 10 tahun. Betul? 60, 20 tidur, 10 tahun ibadah. Ini ibadah kalau benar. Kalau nggak ikhlas, ria, atau tata caranya rusak, nggak diterima sama Allah. Betul? Masih sisa 30 tahun lagi. Makan,
minum, kongkok, ngobrol, gibah, judi, mabuk, zina, nonton film, main-main. 30 tahun gak jelas, 20 tahun jelas tidur, 10 tahun ibadah. Berarti kita ibadah di dunia ini hanya 10 tahun. Ya Allah, kalau sehari ibadah kita hanya 4 jam, saudara. Maka beruntung antum yang menghabiskan waktu dari majelis ke majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita yang menghabiskan waktu untuk duduk di majelis ta'lim, di majelis Rasulullah, tengah malam dipakai tahajud, siangnya dipakai puasa, siangnya dipakai baca Quran, siang dipakai berzikir, setiap hari nggak kurang zikirnya istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. Mudah-mudahan amal ibadahnya lebih dari 10 tahun, naik 20 tahun. Amin. Makanya kalau orang mau masuk surga dengan amalnya diusir sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah cuma 10 tahun mau masuk surga. Beruntung kita jadi umatnya Rasulullah. Satu amal soleh kita kerjakan dilipat ganda menjadi 10. Jadi 700 sampai lipat ganda yang tidak tahu kecuali hanya Allah. Betul. Beruntung kita jadi umatnya Nabi ketemu bulan Ramadan. Beruntung kita jadi umat Nabi kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Ini yang membuat ibadah kita jadi bengkak. Jadi besar di hadapan Allah. Tapi kalau tidak, habis. Oleh karena itu umur ini begitu mahal. Ketika seorang sampai pada batas waktu umur 40 tahun dia nggak sadar. Dalam kitab Sabilul Iddikar, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan setiap hari itu orang wajahnya diusap oleh iblis, oleh setan sambil mengatakan bi abi hadza wajhun la yaflah. Diusap sama setan. Orang 40 tahun nggak insap-insap, diusap demi kakek moyangku iblis, muka ini muka yang tidak akan beruntung selama-lamanya. Man atat alaihi arba'una sanatan min umrihi wa lam yaghrib khairahu syarrahu falyatahajjar ila nar. Orang kalau sudah 40 tahun kata Nabi tidak membuat kebaikannya lebih hebat, lebih banyak, lebih dominan daripada maksiatnya, malah maksiatnya lebih unggul, pergi sajalah orang itu ke dalam nerakanya Allah. Al-Imam Syafi'i ketika sampai pada usia 40 tahun mulai pakai tongkat. Orang tanya, kenapa pakai tongkat? Di antabih anni musafirullah. Supaya saya ingat mulai hari ini 40 tahun saya mulai musafir kepada Allah SWT. Al-Imam Nawawi, Masya Allah, nggak mau buang-buang waktu. Rotinya disiram dengan air agar menjadi seperti bubur. Lalu beliau minum, glek, selesai. Habis itu belajar lagi. Wahai muridku, aku mau mandi. Bacakan pelajaran ini dengan kencang. Suara lantang. Agar saya mendengar dari dalam kamar mandi. Nggak mau membuang waktu sia-sia. Karena orang hebat, orang besar, dia tidak akan membuang waktunya 1 menit pun kecuali dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa an ilmi fi ma fa'al. Ditanya ilmunya ini dipakai kemana? Jadi ilmu ini tanggung jawab, Bib. Naam. Ilmu ini akan ditanya. Apakah ilmu kita menjadi rem ketika sampai pada batas-batas hukum Allah? Apakah ilmu kita ini mengikuti apa yang dibawa taba'an lima ja'abi Sayyidina Muhammad? Atau kita belajar ilmu hanya untuk menjadi ahli pidato supaya diundang sama orang? Atau kita nuntut ilmu supaya bisa berdebat sama orang? Atau kita nuntut ilmu hanya untuk mengkafir-kafirkan orang? Atau kita nuntut ilmu hanya untuk bahan kesombongan? Atau kita nuntut ilmu supaya kita dapat jabatan dan kedudukan duniawi? Ini semua bakal ditanya sama Allah SWT. Fa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang mengerti ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia lebih dahulu disiksa oleh Allah sebelum penyembah patung. Ada orang nyembah patung, dia ditahan sama Allah. Tunggu, jangan disiksa dulu. Siapa ya Allah? Kata malaikat. Ini ulama, siksa dulu. Kenapa? Dahulu di dunia punya ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dalam Bani Israel disebut dalam hadis, ketika Allah ingin membinasakan satu kaum, malaikat bertanya terlebih dahulu pada Allah. Ya Allah,
di kampung ini ada orang alim. Bagaimana kami ingin binasakan warganya, sementara di situ ada orang alim. Apa kata Allah? Wabihi fabda. Sebelum kau binasakan rakyatnya, bangsanya, orang alim itu terlebih dahulu binasakan. Kenapa? Karena dia mengerti ilmu, dia tidak menyampaikan dan tidak mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia pakai ilmunya untuk cari fulus, untuk cari duit. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allumuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah, rawahu Ahmad. Siapa orang nuntut ilmu agama, nuntut ilmunya benar ke guru fulan, ke kiai fulan, ke habib fulan, ke syekh fulan, tapi tujuannya setelah itu untuk dagang ilmunya dengan urusan sesuatu dunia yang hina, maka orang itu tidak akan mencium bau surganya Allah di hari kiamat. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, akan ditanya seorang nanti di hari kiamat, an malihi min aina iktasabah. Dia dapat penghasilan dari mana? Dia bekerja pagi, sore, siang, malam, tapi dari hasil yang haram, cuma-cuma. Seperti seekor burung, kata ulama, mengerami telur yang busuk. Kira-kira ada hasil nggak? Ada hasil nggak? Nggak ada hasil. Kaman tatohara bibaulin, kata ulama lain, seperti orang bersuci pakai air kencing. Bisa nggak? Pengen wudhu, air nggak ada. Hanya ada air kencing. Boleh dipakai wudhu? Nggak bisa. Begitulah orang yang mencari nafkah dari hasil yang haram, atau dia infakkan hasil haram itu untuk orang lain. Saya punya penghasilan haram, Bib. Terus saya mau sedekahkan. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Seperti ente bersuci dengan air najis. Seperti burung mengerami telur yang busuk. Apa ada hasil? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau orang menikah, dari hari pertama dia akad, satu butir gandum dari hasil yang haram masuk ke dalam tubuhnya seorang suami ini, maka jangan berharap anak-anaknya menjadi orang-orang saleh. Kenapa? Man nabata min haram fannaru aula bih. Siapa orang tumbuh dari hasil yang haram, api neraka yang berhak memakan dan melahapnya. Nggak mungkin kalau orang soleh jadi bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perlu diperhatikan tentang pencaharian. Beb, saya bekerja untuk menafkahi izin anak, tapi dari tempat yang haram. Hukumnya bagaimana? Ente masih sehat, masih punya Allah, berhenti ente cari kerjaan yang lain. Nggak usah pusing-pusing. Allah siapkan. Orang mau cari yang halal, ada. Mau cari yang haram, ada. Tinggal hawa nafsu ente mau kemana. Kan begitu. Dan semoga dengan ente punya niat yang tulus, Allah kasih kemudahan dan Allah lipat gandakan rezeki ente. Yang terakhir, apa dikatakan? Wa anjisni fi ma'ablah. Dihabiskan, digunakan badan kita ini untuk apa? Kita gunakan badan kita ini untuk apa, ditanya sama Allah. Dan mereka nanti akan bicara. Siapa? Ini anggota tubuh kita. Yang di dunia kita sayang. Bakal ditanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, saya kunci mulut-mulut. Yang bicara tangan, yang bicara memberi kesaksian kaki-kaki mereka atas perbuatan yang telah dahulu mereka lakukan di dunia. Semuanya bicara. Pengen bohong nggak bisa. Kamu mencuri, tidak ya Allah. Nggak mungkin mulut ini mengatakan tidak. Terkunci, tangan ini bicara. Ya Allah, saya di dunia dipakai untuk mencuri. Akan berbicara semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung. Orang yang dikasih oleh Allah badan yang sehat dipakai untuk tagarrub kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fungsikan anggota tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa menggunakan
kehidupan kita ini untuk jembatan sampai kepada Allah dalam bentuk amal-amal saleh. Dan janganlah kita menunda-nunda kebaikan itu. Idza asbahta fala idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kita di waktu sore, buru-buru tobat, jangan nunggu pagi. Buru-buru sholat, buru-buru ibadah, jangan tunggu pagi. Wa idza amsayta wa idza asbahta fala tantadhir masa. Besok pagi, jangan tunggu sore, buru-buru beramal soleh. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya memberikan musyaratah, persyaratan dirinya. Ya Allah, hari ini saya tidak mau maksiat. Ya Allah, hari ini saya membaca Quran. Hari ini saya mau melakukan ini dan itu. Diniatin dari pagi. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdir untuk bisa melakukan dengan taufiknya. Tuh, wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan manfaatkan kehidupanmu di dunia ini sebelum datang ajalmu. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.